Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama anzalna al-Injil pada kita mulai ta'lim pada hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, nanti kita lanjutkan dengan membaca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha qawlin wa fi'lin wa niyatin tanazzaha qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi asnabi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbin dadyani wa hayrati dalilun liqalbin dadyani wa hayrati faya rabbi ma'dilni bisyirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qalbi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qalbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu mushola al-muhajirin, semoga pada hari ini dan seterusnya semua dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat, bahagia, barokah segala-galanya. Amin. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita sadari untuk mengenal diri kita, begitu agung Allah, begitu baik Allah, begitu maha pemurah Allah, begitu maha pemberi karunia Allah, maka tidak ada satu detik pun dari kehidupan kita yang tidak mengandung nikmat dari Allah. Betul apa betul? Betul. Setiap detik yang kita lewati, setiap aliran darah, detakan jantung, hembusan napas, semuanya adalah nikmat dan karunia dari Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi Agung yang sejarahnya tertulis dengan tinta emas. Namun sekarang banyak generasi muda yang tidak kenal nabinya. Lebih kenal tokoh-tokoh yang berada dalam pertandingan sepak bola. Lebih kenal dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam permainan game mereka, ketimbang membaca dan mengulas sejarah manusia termulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngaji pada malam hari ini saya tidak banyak bawa kitab, santai ya, dan ngajinya ini mungkin adalah surat yang akan kita bahas. Sering dipersepsikan surat ini adalah suratnya anak-anak, surat ini adalah suratnya anak-anak TK, surat ini adalah suratnya anak-anak PAUD. Jadi seolah-olah surat yang akan kita bahas pada malam hari ini tidak layak dibaca oleh orang tua, dan bahkan cenderung banyak orang yang menganggap tidak spesial. Surat ini tidak spesial, surat ini tidak unggul. Karena apa? Karena banyak orang muslim yang berpemikiran bahwa surat yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah surat yang terlalu pendek, dan surat yang banyak orang muslim sendiri tidak tahu asbab nuzulnya dan tidak tahu khasiat dan keistimewaannya. Maka pada malam hari ini ngajinya surat pendek banget ini. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir. Pernah terkena apa? Sihir. Lalu kita bertanya, apakah Nabi terkena sihir? Iya, Nabi Musa kena sihir. Siapa yang menyihir Nabi Musa? Yang menyihir Nabi Musa namanya Bal'am bin Ba'ura. Itu ada di dalam tafsir As-Sawi ketika menerangkan surat Al-Baqarah. Jadi Nabi Musa ini disihir oleh Bal'am bin Ba'ura dengan sihir yang membuat pikirannya menjadi linglung. Masuk ke dalam sebuah wilayah namanya wilayah Ti. Ketika beliau dengan rombongannya ingin keluar dari wilayah itu, tidak bisa keluar. Coba ke sebelah timur, muncul lagi di timur.
Coba keluar dari sebelah barat, muncul lagi ke barat. Jadi utak-utak di situ aja selama 40 hari. Nabi Musa alaihissalam. Dan memang pada zaman Nabi Musa itu zamannya para penyihir. Sihir itu ada nggak sih, Pak? Sihir itu ada apa enggak? Ada. Zaman sekarang ada nggak sihir itu? Ada. Nah, masih ada nggak? Banyak ya. Dan orang Indonesia ini kalau batuk sedikit aja konsultasi sama orang pintar pengennya tuh dijawabnya sihir, Pak. Pengennya terkena santet. Jadi sebelum ada orang yang bilang dia terkena santet, itu belum puas konsultasinya. Jadi ada orang misalnya bangkrut, batuk gak berhenti-berhenti, konsultasi, ini Ustaz, kenapa saya batuknya gak berhenti-berhenti ya Ustaz ya? Padahal sudah berobat kemana-mana, apakah ada yang iri sama saya? Manusia mah semua ada yang iri, Pak. Betul apa enggak? Tapi herannya kalau belum dijawab sihir masih nanya lagi ke Ustaz yang lain. Masih nanya lagi bahkan ke dukun. Kalau udah dibilang itu ada tetangga ibu yang gak suka sama ibu, baru berhenti tuh. Karena memang pengennya dijawabnya terkena santet. Orang Indonesia mah paling keren itu sakit kalau udah kena santet. Paling puas gitu. Nah, sihir ini terjadi juga kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana cara menyihirnya? Rasulullah waktu itu disihir oleh orang Yahudi, yaitu Ibnu Aksom. Namanya Ibnu Aksom, penyihir. Disihir dengan cara rambut Rasulullah kemudian dibungkus dengan kain dan diikat dengan 11 tali. Rambut Nabi dimasukin ke kain, dibundel, diikat dengan 11 tali. Lalu apa yang Rasul rasakan? Yang Rasul rasakan sama, merasakan linglung, bingung. Udah makan apa belum? Udah sholat apa belum? Linglung gitu, bingung. Nah ini biasanya bukhul itu adalah sihir-sihir yang ditiupkan yang mengganggu pikiran seseorang. Ada juga sihir yang membuat rumah tangga retak. Ada juga sihir yang membuat usaha seseorang bangkrut. Ada juga sihir yang membuat fisik seseorang merasakan sakit. Entah perutnya jadi kembung, entah kakinya jadi lemah, entah matanya jadi nggak bisa ngelihat. Nah itu berbagai macam sihir. Nah sihir di Indonesia ini namanya macam-macam. Karena orang Indonesia itu pintar nama ya Pak ya. Pintar jenengi perorok. Kalau orang mau kaya dengan cara cepat, makanya orang Jawa ngomongnya apa? Sugihan. Nah di samping pesugihan ada lagi caranya. Pakai lilin namanya apa? Ngepet. Kalau seseorang seneng perempuan atau perempuan seneng laki-laki tapi gak berani menyatakannya atau tidak pede untuk nembak, kalau baca kata orang Jawa nembak, maka disebut sihirnya apa? Pelet. Kalau orang pengen ngebunuh tetangganya, ngebunuh saudaranya, ngebunuh temennya, ngebunuh musuhnya, gak berani depan namanya santet. Jadi di Indonesia ini 3 jenis sihir itu semua akhirannya et semua. Pelet, santet, ngepet. Kalau di Arab itu ya sihir saja. Sihir tapi ada macamnya, ada bukhul untuk sihir. Nah, sihir ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih ada. Kenapa sihir banyak menggunakan rambut? Ya. Kenapa sihir banyak menggunakan rambut, pakai foto, itu media. Itu media sihir. Apa intinya menggunakan rambut atau baju seseorang atau fotonya atau sendalnya atau apapun yang sering dipakai oleh seseorang itu? Rambut lebih cepat. Kenapa? Karena memang bagian dari tubuhnya dan mengandung energi dirinya.
Rambutnya Nabi dibungkus kain, diikat dengan 11 tali. Kalau di Indonesia juga bisa ya, rambutnya diikat dengan kain kapan, kemudian dipendam di dalam tanah, ditindihin batu, ngap tuh orang lah. Penyakitnya sesak napas, diobatin ke RSCM tetap ngap, diobatin ke Singapura, bahkan kata dokternya ini tidak ada penyakitnya, nggak kelihatan penyakitnya, tapi rasanya dadanya sesak. Ada 2 indikasi, ada 2 kemungkinan, dia bisa jadi psikosomatis atau yang kedua terkena sihir. Tidak boleh langsung diklaim sebagai kena sihir, nggak bisa. Kita lihat dulu dia ini lagi stres apa enggak, dia ini sering telat makan apa tidak, atau banyak pikiran yang menumpuk di dalam dirinya sehingga sesak napas. Memang kalau diperiksa ke dokter, orang stres itu nggak ada penyakitnya, tapi rasa di badan itu 1001 rasa. Itu namanya GERD. GERD itu di sini sesak, bahkan kayak dicekek. Itu GERD bisa jadi. Atau psikosomatis, dia sering merasakan mual, dia sering keringetan dingin, padahal kalau dicek di dokter jantungnya normal, darahnya, kolesterolnya, gula darahnya, kemudian asam uratnya normal semua. Tapi tiap hari keringet dingin, gemeteran, tremor, bisa jadi itu adalah GERD atau anxiety, kecemasan yang berlebihan. Kayak sihir juga itu. Karena diperiksa kemana-mana gak bakal ketemu, dan di pikirannya selalu terbayang-bayang kematian. Ada nggak di sini? Jadi orang itu sudah tidak mau bergaul, tidak mau keluar, tidak mau bermasyarakat, tidak mau bersosialisasi, karena setiap kali mau keluar dia merasakan ketakutan akan kematian. Cirinya keringat dingin di tangan, gemeteran, ya, terus dada berdebar-debar. Diperiksa jantung normal, periksa darah normal, pasti normal. Itu penyakitnya di mana? Penyakitnya adalah psikosomatis. Kemana konsultasinya? Konsultasinya kepada psikolog atau psikiater, atau kepada hipnoterapi untuk mengubah pola pikirnya dan untuk mengurai stresnya. Nah, ada juga yang tidak ketemu penyakitnya kemana-mana, sudah berobat kemana-mana enggak sembuh, bisa jadi itu juga sihir. Gimana cara mendeteksi sihir? Banyak, orang Jawa pintar lah, orang Jawa ya. Kalau orang Jawa itu katanya mendeteksi sihir. Ini mah katanya, saya juga kurang yakin, tapi saya cerita aja. Kalau cara mendeteksi sihir itu, sihir atau bukan, orang sakit di sampingnya dikasih kopi, Pak. Kasih kopi setengah gelas. Nanti kalau subuh itu kopinya surut, berarti itu sihir. Ya. Kalau pancet saja nggak bergerak, nggak berkurang, ya itu berarti bukan. Kok bisa begitu Ustaz? Ya itu mah detektor saja, alat deteksi. Kok diminum orang ya Ustaz? Ya diminum orang ya enggak lah, orang sakit masa ngopi. Ya bener-bener jagain tuh ya kopinya. Kok bisa begitu? Iya katanya. Saya nggak pernah melakukan itu, nggak pernah. Karena untuk mendeteksi sihir, tempelan jin atau enggak ya tinggal dirasakan saja, udah kerasa. Ketika orang terganggu oleh jin, terganggu oleh sihir, tinggal merasakan, sensing, pakai detektor di tubuh kita, pakai energi dalam tubuh kita bisa kerasa. Iya ini sihir nih, langsung kerasa. Ini ketempelan jin nih. Oh ini bukan nih, penyakit pikiran, kerasa semua. Ya latihan itu. Nah, Rasulullah terkena sihir. Kemudian turunlah 2 surat
yang menjadi penawarnya, yang menjadi wasilah terlepasnya sihir pada Rasulullah SAW. Apa itu 2 surat? 2 surat itu jumlahnya kalau dihitung ada 11 ayat. Ketika ayat 1 dibacakan oleh Rasul, kemudian lepaslah tali ikatan yang mengikat rambut Rasulullah. 1 tali lepas. Dibaca 2 ayat, lepas tali yang kedua. Dibaca 3 ayat, lepas tali yang ketiga, sampai 11 ayat, lepas semua tali yang mengikat kain yang membungkus rambut Rasulullah SAW. Dan seketika itu sihir yang menempel kepada baginda Nabi itu pun lepas seketika. Surat apa itu kira-kira? Suratnya adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu kadang-kadang orang menyepelekan 2 surat itu. Padahal peristiwa asbab nuzulnya itu surat adalah inna asbaban nuzuli, sesungguhnya sebab dari turunnya surat ini adalah al-waqi'atus sahara, terjadinya sihir yang menimpa Rasulullah SAW. Maka Nabi sebelum tidur tidak pernah ketinggalan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tidak pernah Nabi lepas surat. Untuk apa? Untuk jaga-jaga diri dan untuk melepaskan sihir. Surat Al-Falaq ada berapa ayat tuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5 ayat. Anasnya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Itu 11 ayat yang diturunkan oleh Allah sekaligus yang dinamakan 2 surat itu yaitu Al-Mu'awwidhatain, 2 surat untuk meminta perlindungan kepada Allah. Nah, umat Nabi Muhammad ini sakit itu banyak faktornya, Masya Allah. Sakit bagi umat Nabi Muhammad banyak faktor. Yang pertama, sakit karena faktor pikiran, pola pikir. Semakin pikirannya ruwet, semakin pikirannya melayang-layang, semakin pikirannya rumet, peteng, dedet, pokoknya galau, gelisah hatinya, pikirannya semakin rentan terkena penyakit, mau fisik ataupun mental. Fisik ataupun mental. Itu dari mana? Pola pikir. Orang zaman dulu jarang banget orang stres, jarang orang zaman dulu orang stres. Kebanyakan orang zaman sekarang. Orang zaman dulu nyetresin apa sih? Mikirin apa sih orang zaman dulu? Enggak ada. Ya. Mangan saonone, sing ono yo dipangan, sing ora
cukup. Jarang orang iri-irian. Kalau zaman sekarang kayaknya dunia itu mengejarnya ngap-ngapan. Kenapa? Karena kita sering melihat kenikmatan orang lain. Kita punya nikmat, kita punya anugerah, kita punya karunia yang Allah beri, tapi kita sering melihat nikmat orang lain. Sehingga nikmat yang ada dalam diri kita akhirnya dikufuri, belum bisa disyukuri. Bagaimana tidak, Pak? Sekarang kita bisa melihat kekayaan orang loh di HP. Bagaimana kehidupannya Raffi Ahmad, bagaimana kehidupannya Baim Wong, bagaimana kehidupannya Crazy Rich, orang-orang kaya muda di Surabaya. Kita bisa melihat itu. Sementara yang ada di hadapan kita yang sudah nempel dengan diri kita itu gak kerasa. Akhirnya orang gak bisa bersyukur. Malah ambisi, malah tenggelam di dalam dunia. Itu ya, itu pola pikir akhirnya bikin dunia aja, mikirin apa aja gitu ya. Ruwet, pikirannya ruwet, akhirnya sakit. Ada dari pola makan. Penyakit umat Nabi Muhammad ada pola makan. Maka Islam turun dengan membawa risalah yang disebut Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka makan itu harus halalan thayyiban. Kalau ada orang yang makan tapi bilangnya yang penting halal, itu salah dalam konsep Islam. Oh, mangan sing penting halal. Salah. Islam itu tidak mengajarkan yang penting halal, tapi Islam mengajarkan halalan thayyiban. Apa halal? Halal secara zatnya, halal cara mendapatkannya, halal cara makannya. Apa itu thayyib? Thayyib itu baik bagi tubuh kita, bagi mental kita, bagi pikiran kita. Itu thayyib. Ada baik manfaatnya kepada tubuh kita. Bapak umpama contoh ini mah contoh ya. Dinyatakan penyakit gula darah. Gulanya sampai 600. Normalnya berapa, Pak? 208. Normalnya berapa? 200-an ya. 200 gula di dalam darah kita normal. Tapi ternyata gula darah dalam darah Bapak itu ada 500. Nah, Bapak minum teh manis, kemudian makan nasi malam-malam jam 7 lewat. Itu halal enggak, Pak? Halal. Halal enggak? Halal. Tapi tidak thayyib, tidak baik. Karena tidak thayyib, maka lebih baik jangan meskipun halal. Nasi halal, teh manis halal, tapi kalau dimakan oleh orang yang punya indikasi penyakit itu, maka tidak thayyib. Saya umpama contoh, jangan saya orang. Orang punya penyakit akut, kronis. Pagi-pagi jam 7 di kulkasnya ada asinan 2 cup. Halal gak asinan? Halal. Dia punya kronis, belum sarapan, pengen makan asinan 2 cup dalam keadaan dingin, pedas asam, dimakan sama dia 2 cup. Thayyib tidak? Tidak thayyib. Maka orang zaman sekarang banyak yang makan makanan halal tapi tidak berpikir kebaikan bagi dirinya. Sing penting halal. Yang lebih parah lagi, sing penting wareg. Itu yang lebih parah. Mbuh iku halal, mbuh iku haram, mbuh iku
sifat ibu Arab itu lebih parah. Sebab aturan makan di dalam Al-Quran itu memang sedikit perintah dan aturannya, tapi itu luar biasa Pak. Ada di dalam Al-Quran sampai makan aja diatur dalam Al-Quran. Kulu washrobu wala tusrifu. Kulu, makanlah kalian. Kulu washrobu, dan minumlah kalian. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Jadi Bapak Ibu, kalau makan jangan berlebihan. Mentang-mentang lagi lapar, makan nasi goreng 2 piring, cuci mulutnya, makan empek-empek 1 mangkok. Berlebihan deh itu. Apalagi Bapak Ibu telat makan. Kalau orang telat makan, jangan langsung makan dalam porsi banyak. Jangan, malah perutnya kaget, bisa kelayangan, malah bisa engap. Tuh, itu dalam Islam kulu wasyrabu wala tusrifu. Saking hebatnya Islam, mangan wae diatur oleh agama. Iki halal, iki haram, iki oleh, iki makruh. Dan yang terpenting sekarang ini adalah levelnya harus halalan thayyiban. Bukan levelnya, maksudnya kriterianya untuk kita pribadi adalah halalan thayyiban. Karena pemerintah tidak mengecap makanan itu thayyiban, nggak ada. Yang paling halal saja, logonya halal, nggak ada halal thayyiban. Karena thayyiban itu bersifatnya tidak global. Thayyiban itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi kalau halal itu sifatnya global. Siapapun halal sama seperti itu, ya, kecuali beda agama. Nah, kalau thayyib itu relevansi, sistemnya tergantung orang. Thayyib gak bagi dia. Ya begitu, itu aturan Islam dari pola makan. Maka fandur ila ta'ami, lihatlah makanannya. Kalau bapak-bapak sering makan yang asam-asam, ya nantinya gampang lemah, gampang tersinggung. Kalau bapak banyak makan asin-asin, gampang marah. Kalau terlalu makan banyak manis-manis, nanti lemah juga. Nah itu terlalu, makanya terlalu. Bapak-bapak ingat-ingat terlalu ya, bukan makan manis-manis doang. Bapak boleh makan manis, makan asam, makan asin boleh. Itu pola makan. Nah, ada lagi penyakit yang turun kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Namanya penyakit ain. Sihir bukan, dari pola makan bukan, dari pola pikir bukan, tapi dari pandangan orang lain. Bapak Ibu sering update di media sosial, senang-senang terus, kelihatan nama orang itu banyak duit, kelihatan nama orang itu senang keluarganya, kelihatan nama orang itu kerjaannya baik-baik saja. Begitu banyak orang yang memandang, ternyata banyak orang yang gak suka, itu bisa kena diri kita. Tok, tahu-tahu sakit. Tok, tahu-tahu pokoknya bangkrut. Tahu-tahu rumah tangga berantakan. Tahu-tahu persahabatan jadi bercerai-berai. Itu bisa jadi penyakit ain dari pandangan manusia-manusia yang lain. Banyak doa Pak. Umat Nabi Muhammad mah ada penyakit yang tidak diberikan kepada umat yang lain, yaitu ain. Jangankan itu, sepanduk saya nempel dari Idul Fitri sampai 10 hari menjelang Idul Adha belum dicopot-copot. Insya Allah Pak, dulu pernah saya khatibkan di Taman Raya sana, di depan gerbang dulu ada spanduk saya itu, nongkrong ada fotonya ya. Hampir 3 bulan, hampir 2 bulan setengah itu foto saya nempel aja di situ. Saya sudah firasat, ini gak beres, ini foto saya nempel terus 2 bulan setengah kagak dicopot. Bener, akhirnya ada yang WA saya udah mah tanpa salam, WA-nya ketus, nggak pakai salam. Itu spanduk gak dicopot, maksudnya mau
Kok seumuran anak saya kan? Seumuran anak saya yang pertama 8 tahun. 8 tahun kalau ketemu. Tapi orang ini masih di sini. Cuma ngomongnya udah mah nggak pakai salam, gua langsung ngomong. Itu spanduk maksudnya mau bablas sampai Idul Adha ente katanya. Kata saya ini orang bener juga sih ngomong kayak gitu juga ngingetin saya. Akhirnya saya telepon panitia, Pak, tolong diturunin spanduk saya, kan Idul Fitri udah beres. Sekarang mau Idul Adha. Akhirnya 2 hari berikutnya ganti gambar kambing. Ya alhamdulillah. Amin. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak seneng Pak ngelihat kita, betul apa enggak? Spanduk terpampang. Emang semua orang akan bangga melihat kita, benar enggak? Apakah semua orang akan resep melihat diri kita tampil terus menerus? Belum tentu. Sama di TikTok juga nih, di TikTok. Kadang-kadang banyak orang yang komen sembarangan. Ya cek modal katanya gitu kan ya. Pokoknya komen sembarangan gitu. Maka doa keterhubungan kita dengan Allah itu sangat penting. Terus Bapak nanya pasti dan Ibu, lah apakah Nabi tidak terhubung dengan Allah Ustaz sehingga kena santet, sehingga Nabi kena sihir? Sama, terkena sihir. Tapi Nabi terkena sihir itu untuk Allah menurunkan surat sebagai penyembuh sihir. Paham Bapak? Wasilah. Jadi Nabi Muhammad juga pernah terkena sihir. Nah, nanti untuk umatnya inilah suratnya gitu loh. Nah, kalau Nabi nggak kena sihir, kemudian diturunkan ayat sihir, terus Nabi belum pernah sembuh dari itu, terus Nabi bilang ini adalah surat penangkal sihir. Sementara tidak tajribah, tidak mengalami percobaan pada dirinya, maka semua yang ada di dalam Al-Quran itu ya hampir nabi-nabi mengalami. Tidak mungkin itu fiktif, tidak mungkin cerita karangan, itu pengalaman. Jadi kita ini setelah ayat itu turun, Rasul tidak pernah lepas menjelang tidur membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Istighfarnya berapa? 70 kali atau dalam satu riwayat 100 kali. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian baca sholawat, baca surat Al-Mau'idatain, ditiupin ke tangan, diusapin ke seluruh badan. Jadi ada nggak sih ritual yang kan suka ada bapak-bapak juga kalau wiridan gini, ditiupinnya terus diusapin ke seluruh badan? Nabi juga pernah ngelakuin ini. Dan memang setiap malam seperti diusapin ke seluruh badan. Apa fungsinya? Apakah mengalirkan energi kepada seluruh badan? Ya memang iya. Terus kalau ada kita baca doa ditiupin ke air, apa maksudnya itu? Ya ada juga maksudnya. Ya ada maksudnya. Nah itu penyakit ain itu ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan anggap kalau foto kita spanduknya gede terus orang akan melihat kita dengan bangga. Enggak semua Pak. Banyak orang yang nyinyir juga. Walah kualitas ilmunya sedikit aja, mamer baik, nampang baik. Kalau bahasa zaman orang dulu nampang itu tampil terus. Nah dari situ terus menerus orang memandang dengan tidak suka. Kalau kita sedang dalam keadaan kosong, itu bisa langsung kena nancep kepada diri kita. Itu penyakit ain. Bahkan bisa jatuh Pak. Kalau lagi khotib, Alhamdulillahirabbil alamin, lagi khotib, ada orang yang begini aja ngeliatin kita sambil matanya nggak seneng gitu. Itu khotib bisa jatuh, bisa gelagapan, bisa nggak bisa ngomong, bisa begitu dari pandangan doang. Maka banyak-banyaklah minta perlindungan kepada Allah. Bisa jam berapa ini? Berapa menit lagi? 6 menit lagi. Oh iya. Nah itu 2 surat yang dianggap sebagai surat anak-anak, yang dianggap sebagai suratnya anak PAUD, yang dianggap suratnya anak TK. Itu asbab nuzulnya justru ketika Rasul terkena sihir dan diobati oleh Allah dengan 2 surat itu, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit ain juga berbahaya. Tidak sihir
bukan dari fisik, tapi justru dari pandangan orang lain. Kalau rumah tangga kita baik-baik saja, persahabatan kita dilihat baik-baik saja, rekan kerja kita dilihatnya baik-baik saja, rizki kita dilihatnya baik-baik saja, belum tentu semua orang senang melihat kebahagiaan diri kita. Maka sering-seringlah minta perlindungan dan selalu terhubung kepada Allah. Rasul itu keren, Islam itu hebat, mengajarkan umat tidak terlepas dari Allah. Mau tidur suruh doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dan menggunakan cara yang Rasul pakai. Kayak tadi ya, baca-baca istighfar, kemudian wudu dulu baca istighfar, kemudian baca al-ikhlas 3 kali, kemudian baca akhir surat Kahfi. Ya. Baca itu baru tidur. Setelah tidur bangun, kita disarankan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mau mandi bismillah, mau makan bismillah, selesai makan alhamdulillah, bersin haji alhamdulillah. Yang dengarnya yarhamu Allah, kitanya lagi yahdiku umur, yang dengarnya lagi wa yuslih balakum. Tuh, selalu ada doa. Mau kerja bismillah, beres kerja alhamdulillah. Mau ngaji bismillah, beres ngaji alhamdulillah. Jadi selalu terpaut dengan Allah. Jagalah diri kita agar senantiasa selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ada jin apa yang akan nempel kepada diri kita, ada sihir macam apa yang akan menyerang kita, dan kita tidak pernah tahu ada pandangan benci seperti apa yang terus ditujukan kepada diri kita. Maka bentengilah diri kita dengan doa. Jadi sebelum ditutup mungkin ada 4 menit waktu, silakan untuk tanya jawab barangkali ada pertanyaan. Maaf, ini Bahasa ada nggak dalil atau hadis atau apa? Karena ini pengalaman itu ya, pengalaman saya sering gitu. Kalau orang lagi nazar, kita bacakan Yasin itu, atau gitu. Nah, pembacaan Yasin pada orang yang nazar atau pada orang yang salah ada. Oh iya. Ada membacakan Yasin kepada orang yang lagi najah itu arti sakaratul maut ya, atau lagi proses pencabutannya nyawa. Kalau dibaca Yasin langsung tunggu. Ada ada. Pak Asep baca buku tafsir Yasin, tipis banget kitabnya. Tafsir Yasin halaman pertama, ya. Ketika dibacakan di tengah-tengah desa, rame-rame dibacakan Yasinan massal, maka diangkat dari desa itu wabah, paceklik, kemudian kalau lagi kemarau ya dihujani, kalau lagi banyak hujan ya dilindungi dari banjir. Tapi sedesa itu baca bareng-bareng, setiap musola ngadain Yasin bareng. Itu ketika dibaca. Nah, ketika dibacakan kepada orang yang bersakaratul maut, maka akan dipermudah jalan kematiannya oleh Allah. Dibacakan kepada orang yang sudah mati, idza udiba, ketika diadab itu si mayit di dalam kubur, maka khuffifa, akan diringankan adabnya oleh Allah. Tapi kalau si mayitnya itu ketika di dalam kubur ternyata mendapatkan nikmat, maka zida, ditambahkan kenikmatannya oleh Allah. Karena wasilah orang yang baca Yasin dihadiahkan kepada dirinya. Ada di tafsir Yasin halaman pertama pisan. Ya, halaman pertama baris yang 1 2 3 4 5 6 7 11, baris 11. Paling bawah halaman satunya, entar nyebrang ke halaman 2. Dulu saya ngaji tafsir Yasin ya setiap Rabu malam Kamis di YouTube dan di majelis. Jadi di majelis tapi disiarkan langsung di YouTube. Sekarang tafsir Yasinnya sudah beres, lagi ngaji fikih lagi, kita fikihnya Fathul Qorib di majelis ada di rumah. Ya. Jadi ada masuk ada di tafsir Yasin, kita lihat tafsir Yasin. Nah itu mungkin barangkali pertanyaannya satu aja karena waktu saya sudah menjelang. Itu saja dapat disampaikan, semoga ada manfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga
ada yang dibawa pulang amalan-amalan tadi, jangan lupa sebelum tidur baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Falaq bin Nas 1 kali 1 kali. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.